Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar menghitung perhitungan rekonsiliasi fiskal. Untuk itu, sebelum kita menghitung perhitungan rekonsiliasi fiskal, yang pertama kita lakukan adalah menghitung penyusutan fiskal tahun 2017. Nah, di sini dalam menghitung biaya penyusutan ada perbedaan yang antara yang komersil dengan yang fiskal menurut perpajakan. Kita lihat di laporan laba rugi di kasus PT Dwi Ananda di halaman 8 itu kita sudah melihat ada laporan laba rugi yang sudah dibuat oleh PT Dwi Ananda. Nah, tapi di sini ini laporan yang dibuat berdasarkan komersil, sehingga kita harus melakukan rekonsiliasi atas laporan laba rugi menurut perpajakan. Nah, yang pertama kita lihat adalah kita menghitung penyusutan fiskal. Kalau menurut perpajakan atau fiskal itu hanya ada dua metode penyusutan yang diakui menurut perpajakan, yaitu metode garis lurus dan saldo menurun. Kemudian dalam penghitungan penyusutan setiap tahun dengan menggunakan metode garis lurus adalah harga perolehan dibagi dengan masa manfaat, dan jika terdapat nilai residu maka tidak boleh dikurangi dari harga perolehan. Nah, kalau kita ketahui menurut komersil, rumus metode garis lurus adalah harga perolehan dikurang dengan nilai residu dibagi dengan masa manfaat. Sedangkan menurut fiskal, nilai residu ini tidak diakui, sehingga rumusnya hanya metode garis lurus ini adalah harga perolehan dibagi dengan nilai masa manfaat. Untuk itu maka kita harus menghitung penyusutan fiskal berdasarkan perpajakan atau fiskal. Nah, kita lihat di sini untuk pertama kita hitung adalah aset berwujud non bangunan. Di non bangunan ini ada dua kelompok berdasarkan kasus kita di halaman 10 dari PT Dwi Ananda. Nah, kita lihat yang pertama di sini ada di kelompok 1 ada mebeler. Nah, kita lihat di daftar aset tetap berwujud di halaman 10. Tahun perolehannya Juli 2015, harga perolehannya 26.000, nilai residunya 2 juta dan umur ekonomisnya 3 tahun. Lokasi pemakaiannya di kantor. Nah, di sini untuk menurut fiskalnya maka rumusnya nilai masa manfaat dibagi dengan tahun ekonomisnya. Nah, berdasarkan undang-undang Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, untuk aset berwujud bukan bangunan kelompok 1 itu dia masa manfaatnya 4 tahun. Sedangkan menurut komersial dia hanya 3 tahun, sehingga di sini akan ada perbedaan. Nah, kita hitung dia, maka 26 juta dibagi dengan 4 juta, maka nilai penyusutan untuk mebeler adalah 6,5 juta. 6.500.000. Maka total penyusutannya 6.500.000. Kemudian sepeda motor, harga perolehannya 60 juta, umur ekonomisnya masih kelompok 1, maka dia masih 4 juta, maka 60 juta dibagi 4 juta sama dengan 15 juta. Maka total penyusutannya juga sama 15 juta. Selanjutnya peralatan kantor, umur ekonomisnya 78 juta dibagi dengan masa manfaatnya 4 tahun karena dia masih kelompok 1 juga, maka penyusutannya 19 juta 500.000. Maka total penyusutan juga sama 19 juta 500.000.
Kemudian untuk komputer dan printer, umur ekonomisnya 25 juta, masa manfaatnya juga 4 tahun, maka kita bagi 25 juta bagi 4 tahun, 6 juta 250.000. Maka total penyusutan juga sama. Kemudian yang kedua, kelompok 2. Di kelompok 2 ini ada yang pertama ada peralatan pabrik. Untuk kelompok 2 ini berdasarkan Undang-Undang Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, masa manfaatnya adalah 8 tahun. Maka yang pertama, peralatan pabrik 1, umur perolehannya 39 juta, kita bagi masa manfaatnya 8 tahun. Maka nilainya adalah 4.875.000. Kemudian peralatan pabrik 2, umur perolehannya 25 juta, maka kita bagi dengan masa manfaatnya masih di kelompok 2 dibagi 8 tahun, maka dia nilainya 3.125.000. Kemudian mobil truk harga perolehannya 125 juta dibagi dengan masa manfaatnya 8 tahun karena dia masih kelompok 2. Maka penyusutan 15.625.000. Kemudian mobil sedan Daihatsu masih kelompok 2, berarti masa manfaatnya juga 8 tahun. Kita lihat harga perolehannya adalah 90. Maka 90 juta dibagi 8 tahun. Maka 11.250.000. Nah, mobil sedan Toyota harga perolehannya 288 juta. Maka dibagi dengan masa manfaatnya 8 tahun karena kelompok 2, berarti 288 juta dibagi 8 tahun 36 juta. Kemudian mobil sedan Honda harga perolehannya 200 juta dibagi masa manfaatnya 8 tahun sama dengan 25 juta. Kemudian mesin-mesin harga perolehan 250 juta dibagi 8 tahun karena dia masih kelompok 2. Maka 250 juta bagi 8 tahun 31 juta 250.000. Kemudian yang terakhir ada bangunan pabrik atau bangunan permanen. Nah, di bangunan permanen ada dua, bangunan kantor dan bangunan pabrik. Nah, kita lihat di sini bangunan kantor itu harga perolehannya 240 juta. Kemudian kita lihat berdasarkan undang-undang Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, untuk bangunan permanen itu masa manfaatnya 20 tahun, sedangkan bangunan tidak permanen 10 tahun. Nah, kita lihat dua-duanya ini adalah bangunan permanen, kan? Maka dia dibagi 20 tahun. Untuk bangunan kantor harga perolehannya 240 juta, maka dibagi dengan masa manfaatnya 20 tahun. 240 bagi 20 sama dengan 12 juta. Kemudian bangunan pabrik harga perolehannya 400 juta dibagi dengan 20 tahun sama dengan 20 juta. Nah,
Kemudian kita lihat total penyusutan fiskalnya. Oke, sekarang kita hitung total penyusut fiskalnya. Untuk penyusutan pabrik kita jumlahkan mulai dari peralatan pabriknya 4.875.000 sampai dengan bangunan pabrik 20 juta. Maka total penyusutan fiskalnya sama dengan 74.875.000. Kemudian total penyusutan komersil untuk penyusutan pabriknya kita lihat di halaman 8 di laporan laba rugi PT Dwi Ananda. Di sana ada penjelasan paling bawah. Beban pokok penjualan tersebut termasuk penyusutan pabrik senilai 80 juta 520.000. Sehingga selisih penyusutannya sama dengan 5.645.000. Nah, di mana penyusutan komersilnya lebih besar daripada penyusutan fiskalnya. Nah, kemudian untuk penyusutan kantornya kita jumlahkan juga mulai dari mebeler sampai dengan bangunan kantor. Maka totalnya 131 juta 500.000. Sedangkan penyusutan komersilnya kita lihat lagi di laporan laba ruginya. Pada beban usaha di situ ada beban penyusutan aset kantor senilai 84 juta 200.000. Nah, kemudian kita lihat selisihnya di sini kebalikan dari penyusutan pabrik, penyusutan kantor, penyusutan fiskalnya lebih besar daripada penyusutan komersilnya sebesar 47 juta 300.000. Nah, jadi selisih penyusutannya lebih besar penyusutan fiskal dibandingkan penyusutan komersilnya. Kemudian total penyusutannya di sini 206 juta 375.000. Kemudian komersil 164 juta 720.000. Sehingga selisihnya 41 juta 655.000. Oke. Setelah kita menghitung metode penyusutan menurut fiskal dan komersil, maka kita lanjutkan membuat laporan rekonsiliasi fiskal dari PT Dwi Ananda tahun pajak 2017. Nah, kita sudah memperoleh laporan laba rugi komersilnya. Jadi yang pertama kita lakukan, kita copy dulu angka-angka untuk laporan komersilnya. Nah, yang pertama kita kerjakan di sini ada penjualan. Penjualan di laporan komersilnya nilainya adalah 8 miliar 778 674. miliar 778 juta 674.000. Nanti kita copy sampai ke terakhir ya kan, di laba setelah pajaknya ya kan. Oke, setelah kita copy semua angka-angka di laporan laba rugi
laba rugi komersil dari PT Dwi Ananda yang kita peroleh dari halaman 8 kasus kita, maka baru kita akan melakukan koreksi atau rekonsiliasi fiskal. Nah, yang pertama kita lihat di keterangannya di halaman 9 dari kasus kita. Yang pertama tadi ada keterangan bahwa di beban pokok penjualan di laporan laba rugi kita itu ada penyusutan pabrik senilai 80.520.000. Sedangkan menurut fiskal tadi kita hitung jumlahnya hanya sebesar 70. Pada perhitungan kita tadi menurut fiskal nilainya adalah 74.875.000. Sehingga di sini ada perbedaan sebesar 5 juta 5.645.000. Nah, berarti di beban pokok penjualan, maka koreksi pertama kita lakukan adalah jumlahnya di beban pokok penjualan nilainya 5.645.000. Nah, jadi dia menurut fiskal dia lebih kecil 5.645.000, sehingga beban pokok penjualannya di sini ini lebih kecil ya kan, lebih rendah 5.645.000, sehingga dia masuk kategori koreksi positif. Kenapa positif? Karena dia akan menambah laba kita. Karena bebannya berkurang maka labanya akan bertambah. Maka di sini adalah koreksi positif. Nah, kemudian yang kedua, koreksi yang bisa kita lakukan adalah kita lihat keterangannya di kasus kita. Yang kedua dijelaskan bahwa dalam beban gaji, upah, THR dan honorarium lainnya, termasuk pembelian seragam pegawai pabrik dan pegawai administrasi masing-masing 10 juta dan 9 juta. Nah, berdasarkan undang-undang perpajakan, undang-undang PPH, bahwa yang diperbolehkan hanya pegawai pabrik saja. Seragam hanya pegawai pabrik saja yang diakui menurut perpajakan. Karena yang benar-benar berpengaruh dalam operasional, di mana pegawai pabrik punya peralatan khusus ya kan, sepatunya harus pakai sepatu boot dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai administrasi menurut perpajakan atau menurut fiskal itu tidak perlu diberikan baju seragam, sehingga kita harus melakukan koreksi terhadap pembelian seragam untuk pegawai administrasi yang bernilai 9 juta rupiah. Berarti di gaji dan bonus ini kita koreksi 9 juta. Nah, jenisnya karena gaji dan bonus ini untuk pembelian seragamnya kita keluarkan atau kita kurangi, maka dia ketika bebannya kita kurangi maka labanya akan bertambah. Nah, kalau labanya bertambah maka dia koreksi positif. Kemudian yang berikutnya yang harus kita koreksi, kita lihat lagi di keterangan di halaman 9 dari kasus kita. Dijelaskan dalam beban transportasi dan perjalanan dinas yang D, termasuk untuk keperluan pemegang saham sebesar 6 juta rupiah. Nah, pemegang saham tidak berpengaruh, tidak aktif di dalam perusahaan. Nah, sehingga tidak boleh diberikan perjalanan dinas menurut perpajakan. Nah, yang boleh adalah yang memang
berpengaruh atau aktif di dalam perusahaan, yang benar-benar berpengaruh terhadap operasional perusahaan, sehingga yang pemberian beban transportasi kepada pemegang saham juga harus kita koreksi. Nah, ini ada di beban transport dan perjalanan dinas 6 juta rupiah, kita koreksi. Nah, karena ini kita kurangi, maka dia juga bebannya berkurang, maka labanya akan bertambah, maka dia masih koreksi positif. Kemudian yang berikutnya adalah penyusutan aset kantor. Tadi sudah kita hitung tadi kan, penyusutan aset kantornya berdasarkan fiskal. Tadi kita hitung totalnya 131.500.000 rupiah, sedangkan menurut komersil 84.200.000 rupiah, sehingga ada fiskal lebih besar sebesar 47.300.000 rupiah. 47.300.000 rupiah. Nah, berarti kita menambah nilai dari beban penyusutan aset kantornya. Karena bebannya bertambah, maka dia akan mengurangi labanya, maka dia masuk kategori koreksi negatif. Kemudian yang berikutnya kita lihat keterangan berikutnya yang F. Di sini dijelaskan piutang yang benar-benar dihapus dalam tahun 2017 yang memenuhi syarat perpajakan sebesar 100 juta rupiah. Nah, kita lihat di situ ada kerugian piutang. Nah, nilai menurut komersilnya adalah 110 juta. Sedangkan yang benar-benar tidak dapat ditagih itu ada 100 juta rupiah, berarti ada selisih 10 juta rupiah. Nah, maka yang kerugian piutang kita koreksi 10 juta. Nah, sehingga kita kurangi 10 juta. Nah, karena dia mengurangi beban kerugian piutangnya, maka dia akan menambah laba, maka masuk kategori koreksi positif. Kemudian yang G, dalam beban promosi dan komisi penjualan termasuk sumbangan-sumbangan sebesar 44 juta rupiah, terdiri dari 24 juta termasuk sumbangan yang boleh dibiayakan sesuai peraturan pemerintah, sedangkan sisanya merupakan sumbangan yang tidak boleh dibiayakan. Nah, berarti yang 20 juta sisanya 44 juta dikurang 24 juta rupiah, 20 juta ini tidak boleh dibiayakan. Nah, maka kita koreksi yang 20 juta. Oke. 20 juta rupiah. Nah, karena dia tidak bisa dibiayakan, maka kita keluarkan, artinya kita keluarkan karena tidak diperbolehkan, sehingga akan mengurangi beban promosi kita sebesar 20 juta. Kalau bebannya berkurang, maka akan menambah laba, maka dia masuk kategori koreksi positif. Nah, ketika dia menambah laba, maka dia koreksi positif. Ketika dia mengurangi laba, dia koreksi negatif. Kemudian kita lihat keterangan berikutnya. Dalam hal premi asuransi, termasuk premi asuransi untuk kepentingan pribadi pemegang saham sebesar 14 juta rupiah. Nah, ini juga tidak diperbolehkan karena dia kepentingan pribadi dari pemegang sahamnya. Nah, ini harus kita koreksi positif. Premi asuransinya sebesar 14 juta rupiah. Nah, karena tidak diakui menurut fiskal atau perpajakan.
maka nilai dari premi asuransinya nanti akan berkurang, ya kan, menjadi 130 juta. Maka dia beban premi asuransinya kita kurangi dia, sehingga akan menambah laba, maka dia koreksi positif. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat lagi beban perizinan. Di keterangannya, beban perizinan yang tidak ada daftar nominatifnya sebesar 10 juta rupiah. Nah, sehingga yang kalau tidak ada daftar nominatifnya ini tidak boleh kita laporkan menurut fiskal kalau tidak ada bukti nominatifnya. Maka ini kita koreksi lagi 10 juta karena akan mengurangi beban perizinan, maka dia akan menambah labanya sehingga dia koreksi positif. Oke, ini untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan silakan diajukan di WA grup kita. Sampai sejauh ini kita sudah kerjakan koreksi sampai di beban perizinan dari laporan rekonsiliasi fiskal PT Dwi Ananda. Untuk koreksi berikutnya kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.